Oke, materi untuk hari ini itu adalah C programming. Ya, untuk week 03 ini C programming tidak ada kuis ya. Jadi teman-teman bisa sedikit lega ya, untuk Senin depan tidak ada kuis. Teman-teman bisa lihat di jadwal perkuliahan ya. Nah, oke, kita bisa lihat di sebentar, saya close beberapa tab biar tidak terlalu banyak. Ya, ini kita masuk di week apa namanya? Week 03 ya, week 03. Ini kita membahas tentang C programming. Mengapa C programming ini penting? Karena nanti akan digunakan di week selanjutnya. Jadi di addressing, share lib, dan pointer ini kita pakai C. Kemudian di virtual memory kita juga pakai C. Virtual memory mungkin enggak ya. Yang penting di sini sih, yang di addressing, share lib, dan pointer. Nah, mungkin di sini juga di views ini, di file system dan views itu juga ada C programmingnya. Ya mungkin teman-teman tidak perlu modding, tapi at least perlu mengetahui tentang programnya. Itu programnya ditulis dengan C. Kemudian ini apa namanya, library-nya juga yang dibutuhkan library untuk C gitu ya. Oke. Ya, berikutnya untuk tugas 1 sudah rilis, teman-teman gimana? Ada kesulitan? Oke, deadline-nya masih 4 Oktober, oke. Masih apa namanya? 10 hari, tapi ini silahkan dikerjakan karena akan segera rilis tugas 2 dengan timeline seperti ini. Oke ya. Oke, 4 Oktober deadline tugas 1 rilis sekaligus deadline tugas 1 selesai ya. Tugas 2 juga dirilis tanggal itu gitu. Nanti tugas 2 itu deadline-nya menjelang UTS. Nah, saya informasikan lagi kita ada 4 tugas ya, ada 4 tugas. Nah, oke mungkin itu. Kemudian komponennya masih sama seperti sebelumnya ya. Hanya saja tugasnya sekarang yang tadinya cuma 2 sekarang jadi 4. Nah, oke. Oke, silakan dicoba dulu. Ini VirtualBox ini sedikit butuh apa ya, effort untuk nyoba-nyoba. Mengapa demikian? Karena kadang-kala komputernya nggak kuat. Nah, jadi misalnya teman-teman punya laptop yang terbatas, misalnya 2 GB RAM, nah itu mungkin ada permasalahan di sini. Nah, itu silakan nanti dicoba dulu. Ya, jadi silakan dicoba VirtualBox segera mungkin ya. Nanti jangan sampai tugas 1 lewat, tugas 1 mau deadline baru mau nyoba VirtualBox. Jangan seperti tahun lalu ketika UTS ada tugas UTS ya, UTS dalam bentuk praktikum itu menggunakan VirtualBox, saya itu baru mengajukan keluhan. Oh, VirtualBox saya nggak bisa Pak, oh bla bla bla. Nah, itu fatal sekali gitu. Padahal sudah dibuat tugas sebelumnya yang menggunakan VirtualBox. Oke. Ya, next untuk materi kita adalah C programming. Teman-teman bisa melihat dari os.vlsshop.org. Kemudian di situ ada demo ya. Cari demo week 2. Nah, kalau di Ilkom itu masuknya week 2. Oh, sorry, ini slide ya. Ini slide. Week 2 itu ada demo. Nah, ini ya, demo. Silakan. Oke, demo. Nah, kemudian di sini ada week 2, kemudian di sini ada C language. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh program .C. Nah, oke, nah itu apa namanya? Contoh demo yang disediakan dari material kuliah sistem operasi Ilkom. Nah, tapi teman-teman tidak harus dari situ, boleh dari mana aja ya, boleh dari mana aja. Misalnya dari ya C programming tutorial. Ya. Nah, itu banyak apa namanya tutorial ya, baik di YouTube maupun dimanapun ada. Nah, yang salah satu yang bagus menurut saya memang tutorial point ya, itu flow-nya itu dibangun dari apa namanya, dari yang sederhana ke yang tinggi.
Ya, meskipun si ini mirip seperti Java ya, Java yang tanpa OOP dan versi ringkasnya, tanpa menggunakan objek. Nah, tapi alangkah baiknya teman-teman juga membaca ya, meskipun kebanyakan sintaksnya sama, seperti print, seperti titik koma ya, baris diakhiri titik koma, kurung kurawal buka tutup untuk satu blok, kemudian variabel, array, kemudian string mungkin sedikit beda ya. Kemudian apalagi ya, fungsi itu kebanyakan sama ya, if else, loop itu kebanyakan sama dengan Java. Tapi saya sarankan teman-teman untuk nyoba juga gitu. Jadi jangan sampai apa namanya, jangan sampai tidak membaca gitu ya. Oke. Oke, ya. Ini dulu materialnya. Sementara ada yang ditanyakan. Jadi yang dari demo ada di sini ya. Big 02 ya kalau di ini. Ya mungkin saya kasih ke grup chat ya, ke kolom chat. Oke, di sini ada chat. Nah, itu demo si language ya. Ini cuma demo ya. Mungkin kalau materinya ya teman-teman bisa lihat tutorial aja. Oke, nah ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, nggak ada ya. Oke, berikutnya kita langsung aja ya bahas tentang si programming. Sebentar, saya akan buka contoh program yang di demo tadi. Ada di mana nih? Folder demos. Oke, si language. Oke, sebentar. Oke, share-nya saya ganti ya. Share-nya saya ganti ke desktop aja ya. Oke, ini sudah ada. Jadi kalau teman-teman buka tadi ya, yang di link GitHub tadi itu ada contoh program. Oke, sini. Oke, sebenarnya untuk membuat si programming itu cukup mudah, mirip seperti Java ya. Cuman tidak ada kelasnya, kemudian tidak ada modifier public, private, bla 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 nggak ada. Nah, lebih ringkas gitu ya. Oke, ya pokoknya mirip seperti Java. Karena Java sendiri juga dibuat dengan C ya, jadi interpreter Java dibuat dengan C. Oke, kemudian mungkin kita coba bikin file dulu ya. Oke. Oh. Oke, Ctrl N. Oke, mungkin kita bikin file dulu ya. Ini kalau di C kita pakai stdio.h, ini seperti include-nya ya. Kalau di Java kan import ya. Nah, kalau di Java kan import. Nah, kalau di sini pakai ini include ya. Kemudian ini library-nya standar input output.h. Oke. Kemudian kita bisa bikin main ya. Nah, main function. Oke. Printf. Oke. Hello. Oke. Titik koma. Oke, kita simpan misalnya namanya intro.c. Ya. Nah, ini kelihatan screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, cukup mudah ya di sini. Kemudian kalau cara compile-nya teman-teman bisa pakai GCC. Oke, ini saya contohkan pakai terminal dulu ya. Mana tadi foldernya?
Oke, ya. Ini saya buka terminal. Oke. Jadi si language ls. Nah, ini saya punya tadi intro.c, mana intro.c. Nah, ini ya intro.c. Cara compile-nya gcc, nama filenya. Kemudian min o ini hasil executable-nya. Misalnya intro. Nah, jadi intro.c akan saya compile menjadi binary atau executable namanya intro. Nah, oh, kurang tanda ini ya. Oke, error. Oke, sekarang nggak error ya. Oke, kemudian cara run-nya kita tinggal titik slash ya, intro. Intro itu sudah executable bisa di run. Nah, keluar hello world. Nah, di Java kalau biasanya kan print line ya langsung di enter. Nah, kalau di C enggak. Kalau kita nggak kasih enter ya maka dia nggak ke enter gitu ya. Nah, ini nggak ke enter, hello world udah. Nah, ini kalau mau ke enter kita harus kasih backslash n atau karakter enter. Terus kita compile ulang. Nah, ini jadi. Oke, cara membuat variabel bla 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 itu seperti di Java ya, sama kita kasih tipenya dulu. Cuman di Java kan kita pakai ini juga ya, pakai modifier public, static, package atau default, kemudian protected, private, bla bla bla. Nah, di sini nggak perlu ya. In i sama dengan 1, misalnya j sama dengan 65, j sama dengan 66. Oke. Kemudian char a sama dengan karakter a. Oke. Kemudian ada char array ya, char array. Kalau di C cara bikin array of char begini ya, sebentar. Cara bikin array of char itu pointer. Nah, oke, cara bikin array of char itu begini. Nama arraynya dulu misalnya char ya. Nah, baru begini. Nah, sama dengan kalau di Java kan mungkin ini dulu ya. Arraynya di sini, taruh kotak-kotaknya di sini ya. Nah, ini kalau ini agak beda. A, B, C, D, E, F, G. Nah, oke. Nah, kemudian kita bisa print oke, I sama dengan oke, persen D ini menyatakan saya akan mengeprint suatu nilai desimal. Nah, persen D di sini saya akan ngeprint nilai suatu desimal. Siapa yang saya print itu adalah nilainya I. Nah, oke. Kemudian mungkin yang lain ini akan saya print J ya, J. Oke. Kemudian kalau saya ngeprint apa namanya char itu A ya. Ini persen C itu karakter ya, persen C itu karakter. Ini punya A. Oke. Kemudian di sini ada lagi char. Persen S itu string ya, untuk ngeprint array of char atau string. Nah, by default kita kalau mau bikin string itu bikin array of char aja. Nah, kalau include string.h mungkin bisa ya, tapi by gampangnya kita bikin pakai ini aja, array of char aja. Nah, oke. Oke, kita compile lagi ya. Oke. Oke. Kenapa ini printf-nya tidak mau? Oh, printnya kurang F. Sorry. Oh, sorry. Ini keseringan pakai Python ya gini nih, F-nya ketinggalan. Oke. Ya. Oke, titik slash intro. Nah, oh tanpa backslash n semua. Aduh, salah. Oke, tanpa backslash n semua. Oke. Ini juga nih backslash n. Oke.
compile lagi, run lagi. Nah, oke ya, intro hello world, I sama dengan 65, J sama dengan 66, A sama dengan A. Oke, archar sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Oke. Oke. Berikutnya kita bisa mengeprint ini ya. Kita bisa mengeprint dalam bentuk yang lain ya. Jadi satu variabel ini sama seperti di Java kita bisa print dalam bentuk di cache ya. Jadi integer kita bisa print dalam bentuk karakter, karakter kita bisa print sebagai integer. Nah, misalnya ini saya print ya, saya print. Oke. Nah, yang tadinya i itu integer ya desimal, saya ganti persen %c. Jadi kalau karakter yang ASCII-nya nomor 65 itu apa? Begitu juga dengan J. Nah, sebaliknya A, karakter A ini akan saya print sebagai integer ya. Nilainya dia berapa? Nah, ya. Apalagi nih? Oh, kurang titik koma. Oke ya, mohon maaf. Oh, print F. Oke, yuk maaf lagi. Nggak mau case. Oke, slash intro. Ya, aduh ini nggak ada. Oke ya. Nah, jadi apa namanya? Integer 65 itu bisa saya cache, saya print sebagai karakter. Dia karakter nomor 65 itu apa? Nah, di sini dapatnya karakter 65 adalah A besar. Nah, A besar. Begitu juga dengan 66. Kalau jadi karakter dia jadi karakter apa? Oh, B 67 ya. 66 ya, B besar. Berikutnya karakter A kecil itu kalau jadi desimal itu nilainya berapa? 97. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Cara membuat if else dan loop sama seperti di Java ya. Misalnya if gitu ya. I lebih dari 50. Nah, maka saya kerjakan apa ya? Print F I lebih dari 50. Oke. Else oke. Printf printf ya. I kurang sama. Oke. 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 Titik koma kurang lagi. Ya, if else sama seperti di Java, kemudian untuk loop ya, untuk loop sama juga ya. Kita bisa while misalnya kita misalnya punya x yang c ya, x saja lah. X sama dengan 0 ya, while x kurang dari 10. Oke, printf loop while loop send x ya, x plus plus. Oke. Ya, ya, ya begitu untuk while loop kurang lebih sama seperti di Java. Begitu juga dengan for loop ya, for beberapa beberapa OS untuk Sentinel number di dalam for itu harus di define dulu, tapi beberapa juga enggak. Kita bisa langsung define int apa ya, misalnya y sama dengan 0, y kurang dari 15, 5 aja, y plus plus. Oke. Oke, printf. Oke. Oh. Nah, oke.
Oh, ini ada yang, nah, ya, oke, intro. Ya, kurang lebih sama. Tapi kadang ada yang y-nya ini harus di-define dulu di atas, baru nanti dipakai y sama dengan 0 gitu ya. Ya, kurang lebih sebenarnya sama ya untuk apa namanya, untuk C sama Java tuh kurang lebih sama. Nah, oke, ya berikutnya. Nah, berikutnya kita langsung ke program demo ini aja ya. Ini dasar-dasarnya kurang lebih teman-teman sudah tahu kan seperti Java. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk executable file itu namanya bebas, Pak. Nggak harus sama dengan Bebas. file C. Oh, Bebas, 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 bebas. Ya, misalnya saya compile jadi lalala. Ya, boleh. Lalala. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Oke. Nah, di dalam program demo itu sudah disediakan mana tadi? Nah, ini ya. Di dalam program demo ini sudah ada file-file.c, ini juga hasil compile-nya ya. Nah, di situ sudah ada script compile-nya ya, script compile-nya dengan make ya, dengan make. Deskripsi dari make, make itu adalah program compile yang kita bisa langsung compile satu folder sekaligus. Nah, di sini sudah ada make file. Nah, ini adalah definisi dari script compile-nya. Nah, di sini pakai GCC ya. CC itu adalah alias dari GCC. CPP, CPP, Cflex, STD sama dengan GNU 99. Oke, bla bla bla. Nah, pokoknya ya, oke. Nah, ini setiap file.c di sini di dalam folder ini akan dikompil menjadi executable yang namanya sama seperti file.c, tapi tidak ada extension .c. Nah, jadi kayak misalnya nah di sini ya, halo, halo, halo.c nanti di print di compile menjadi 00 halo, 01 printf int.c nanti di compile jadi 01 printf int dan seterusnya. Pokoknya tinggal di apa namanya di compile akan satu folder itu ke compile semua. Nah, tapi kalau untuk compile satu file ya kayak saya tadi pakai GCC gitu ya. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa langsung misalnya make ya. Nah, ini misalnya biar kelihatan make-nya saya hapus ya. Saya hapus ini halo 00 bla bla bla. Yang ada nomornya saya hapus ya. Oke, ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Oke. Nah, terus saya langsung compile make ya. Nah, itu semuanya di-compile ya. Berarti ini halo.c sama di-compile jadi halo. Print 01 printf int.c akan di-compile jadi printf int dan seterusnya. Ya, pokoknya itu di script tadi mengcompile semua .c di sini menjadi executable yang namanya sama seperti .c tapi tanpa extension .c. Oke, berikutnya kita bisa lihat isi filenya itu ngapain aja sih. Oke, halo, tahu ya, nggak usah dijelasin ya, kayak tadi halo. Nah, ya, printf. Nah, di sini adalah contoh program printf. Di sini ada bermacam-macam printf untuk satu variabel integer. Nah, di sini punya i 74 itu di print sebagai %d aja. Sorry, ini ya persen d ii. Nah, di sini apa nih maksudnya persen d? Ini untuk ngeprint karakter persen. Karakter persen itu karakter khusus. Jadi depannya harus dikasih persen lagi. Nah, jadi ini artinya kita akan ngeprint ii dalam bentuk desimal. Nah, di sini baris 20 ya. Ini 5D, artinya 5 digit desimal. Nah, kita lihat outputnya. Kalau persen 5D itu gimana? Nah, persen 1D bagaimana? Persen min 5D desimal bagaimana? 5.5D bagaimana? 5.3D itu bagaimana? Kalau di print sebagai karakter bagaimana?
X itu heksadesimal. Heksadesimal. X kecil. Ini X kecil tambah pagar. Ini X besar, heksadesimal yang hurufnya besar. Ini heksadesimal dengan ada pagar. Ini persen O itu oktal. Ini oktal ada pagernya. Nah, kita lihat ya, langsung saja. Kita run, kan sudah dikompil, kita tinggal run //01 printf in. Nah, jadi kalau kita 74 itu kalau kita print jadi persen D aja desimal, nah 74. Kalau jadi persen 5D itu dikasih space 5 digit ya. Tapi space depannya karena 74 kan makan 2 digit ya. Nah, ini space depannya kosong. Nah, meskipun sudah dikasih 5 karakter ya, 5 karakter slot. 5 digit ya, 5 digit slot. Tapi yang 3 nggak kepakai jadi kosong. Persen 1D 74, oke. Min 5D 74 ya, 5 digit 74, tapi yang kosong di belakang. Nah, persen 5.5D baru keluar 5 digit, depannya dikasih 0. Nah, 00074. 5.3D, nah 5 digit slotnya, oke, tapi yang ada angkanya cuma 3 digit, 074 yang depannya kosong. Persen C itu jadi karakter J ya, karakter J, kemudian persen X heksadesimal 74, heksadesimalnya jadi 4A. Oke. Persen X pakai pagar, depannya dikasih 0x sebagai penanda heksa. Oke. Persen X besar 4A, A-nya besar. Persen pagar X 0x 4A. Oke, 0x 4A. Ini pakai huruf besar semua. Persen O jadi oktal jadi 112. Lalu siapa yang tulis-tulis? Oke, persen O dengan pagar itu jadi ada 0 depannya ya. Di oktal itu memang depannya dikasih 0 untuk menandakan dia oktal. Tapi kadang rancu ya, 0 ini oktal atau ini ya, atau apa namanya, atau angka 0 gitu ya. Ini ya, oke. Nah, ini jadi tolong teman-teman cermati ya, persen 5D, persen 1D, persen 5.5D, 5.3D, persen C, persen X, dan seterusnya. Itu dicermati. Jadi satu variabel itu bisa di-print dengan beberapa bentuk form. Ya, bisa integer, desimal, bisa heksadesimal, bisa oktal, bisa karakter, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, belum ada. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini agak susah nih. Oke. Nah, sekarang mengenali tipe-tipe integer ya. Di sini ada sort ya, sort integer. Nah, ini ada sort integer. Contoh variabelnya SII, nilainya 1. Ada unsigned sort integer. Nah, itu SII dikalikan min 1 nilainya nanti berapa. Kemudian di print ya. Oke. Kalau sort berapa, kalau unsort berapa. Terus kita bisa punya integer aja. Kemudian ada unsigned integer. Unsigned ya. Pakai ininya pakai unsigned. Definisi variabelnya pakai unsigned. Oke. Terus di print. Kemudian ada long. Ada long. Oke, long. Kemudian ada unsigned long. Ada unsigned long. Oke, unsigned long. Kemudian di print ya. Ini sebagai desimal, di sini sebagai unsigned juga, unsigned long. Di sini di print sebagai heksadesimal. Oke. Nanti kita bisa tahu long itu makan berapa byte, integer makan berapa byte, dan seterusnya. Oke. Oke, saya yang integer tidak di ini sebagai heksa ya. Oke, kemudian ada long, longnya double, long. Kemudian ada unsigned long. Oke. Oke, terus ada floating, ada float.
Kemudian ada double float. Nah, ini contoh ya, floating, ini double float di deklarasi ini, nanti di print hasilnya berapa gitu ya. Kemudian ada long double. Oke. Ada char, ada unsigned char. Oke, unsigned char ya, oke, unsigned char. Oke. Ini di apa namanya? Min 191 di casting ya sebagai unsigned char. Ada ini define string ya, sebuah ini define ya, konstanta ya. Kalau define seperti ini konstanta. Ya, mungkin kalau di Java mirip seperti static ya, static atribut gitu ya. Final static ya, static final itu seperti konstanta. Nah, kalau di sini pakai define aja. Ini string ini bukan variabel tapi konstanta. Oke, ada char, nah ini size dari string berapa. Oke, kemudian kalau ini ada ini ya, ada char, array of char. Oke, ini array of char nilainya disama dengan string ini tadi. Oke, kemudian ada ini di print ya, long. Oke, di print long. Ini ini size of ya. Ini nyari nilai ukuran dari char array ya, char r. Ini ngeprint ukuran dari string. Oke. Oke, dan seterusnya. Oke, nanti di print ya, size-nya berapa. Oke, kita coba lihat output programnya. Slash 02 print. Nah, oke, short ini 1, unsigned short 65535. Teman-teman tahu 65535 ini berapa bit? Oke, jadi berapa bit ini kalau dijadiin apa namanya? Ukurannya berarti berapa bit ini atau berapa byte size-nya ini? Jadi kalau kita punya nilai dari 0 sampai 65535 itu berarti berapa bit atau berapa byte? 16 bukan, Pak. Berapa? 16. 16 bit. Ya. Oke, 16 bit berarti berapa byte? 2, Pak. Ya, 2. Oke. Nah, cek ya. Cek. 2 pangkat 16. Ya, betul. Jadi 0 sampai 65535 ya. Ini kan enggak, nolnya belum dihitung. Oke. Berarti teman-teman bisa tahu dari sini bahwa short integer itu ukurannya 65535. Nah, jadi short atau unsigned short itu 65535. Oke. Oke, kemudian integer. Oke, integer. Oke, ini kalau dijadikan unsigned sampai sekian. Oke. Sampai 4294967265 itu berapa bit atau berapa byte? Halo? Oh, 16 bit 2 byte, Pak. 16 sama dong sama yang atasnya. 32, Pak. 32. Sorry, enggak matiin. 32. Oke, 32. Cek ya. Oke. 2 pangkat 32. Oke, betul. Jadi teman-teman bisa tahu dari sini short itu dan unsigned short itu 2 byte atau 16 bit. Integer dan unsigned integer itu 32 bit atau 4 byte. Nah, 4 byte atau 32 bit ya. Ingat-ingat. Jadi space yang dipakai itu segitu. Nah, bedanya adalah kalau short itu nilainya nanti bisa minus ya, bisa ada minus sekian sampai pokoknya ini dibagi ya, negatif sama positif, tapi kalau unsigned semuanya positif ya, 0 sampai sekian. Integer juga demikian, 32 bit itu dibagi ya, minus sama plus. Jadi ke kiri sama ke kanan itu sama, dari 0 ke kiri kanan itu sama. Nah, tapi kalau untuk unsigned dia positif semua, 0 sampai ini sekian. Nah, oke, jadi yang di sini yang di print di sini itu nilai unsigned ya. Tapi ukurannya sama, short sama unsigned short, integer sama unsigned integer itu sama. Ya. Short sama unsigned short 2 byte,
integer sama unsigned integer itu 4 byte. Berikutnya long, ya long ini segini. Itu berapa ini nih? Berapa byte? Berapa byte atau berapa bit? 2 pangkat 4 jadi 64 byte, bit 8 byte. 8 byte. Oke, 8 byte berarti berapa bit tadi? 64 ya? Ya. Oke, 2 pangkat 64. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang teman-teman tahu ya dari sini untuk long itu 8 byte ya. Jadi short 2 byte, integer itu 4 byte, kemudian long 8 byte. Nah, 8 byte. Nah, kalau dijadikan heksadesimal itu begini ya. Nilai ini tadi ini. FF. Ini kan 2 digit itu 1 byte ya. 2 digit itu 1 byte. Nah, hitung aja ada berapa digit ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 16 digit. Berarti ada 8 byte ya. 8 byte. Begitu juga dengan long. Oh, ternyata long juga sama ya. 8 byte ya, 8 byte atau 64 bit. Oke, berikutnya float ya. Float teman-teman bisa lihat di sini float ya, yang float aja itu di apa namanya? Diinisiasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, koma atau di sini kan titik itu artinya koma ya, koma 1 2 3 4 5 6 7 8. Ternyata dia nggak bisa ya. Dia belakangnya dianggap 0. Nah, yang bisa menyimpan desimalnya ke belakang itu double. Nah, double. Oke. Oke, long double juga. Long double bisa. Oke. Oke. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya karakter. Oke, karakter. Karakter A 65. Oke ya. A itu dijadikan unsigned char itu 65 ya. Oke. Sorry, tadi min 191 di casting jadi unsigned itu jadinya 65 ya, 65. Oke. Oke, kan unsigned harusnya kan nggak bisa negatif ya, bisanya positif ya. Oke. Berikutnya ini di print ya, persen C oke, unsigned char. Kemudian nah ini tadi oke, CH UCH. Duh, mana kok cuman ini ya. Char-nya A di print sebagai desimal 65. Oke, kemudian unsigned char-nya tadi min 191 di casting jadi unsigned char. Di print jadi karakter itu 6 A juga di print sebagai unsigned karakter 65. Oke. Oke. Jadi unsigned char ini nilainya bilangan ya. Unsigned char ini nilainya bilangan. Kalau persen C itu sorry. Unsigned char ya pokoknya unsigned char ini ya bilangan ya, bisa bilangan itu nanti bisa di print sebagai karakter persen C atau persen D. Nah, ini ya, persen C atau persen U. Nah, persen U unsigned char. Oke. Oke, berikutnya string. Ini string, oke. String, kemudian ini char DD nilainya dinilai sebagai dikasih nilainya string. Kemudian ini dicek size of-nya, size of string, kemudian ada char R, nilainya ini di declare sendiri, dihitung size of char. Oke. Sekarang yang di print apa dulu nih yang di print? Oh, yang di print string. Oke. Oke, oke, ini one more time, mana one more time? Nah, ini. Oke, ini ngeprint stringnya ya, print stringnya. Kemudian one more time, size one more time, kemudian ini stringnya ya, stringnya persen %s itu DD di print. Nah, sekarang kita tahu di sini size dari DD ya, size dari DD ini DD terus size-nya ya. Jadi kan size itu size-nya dari size-nya string. Size-nya dari string itu adalah 17. Nah, teman-teman bisa hitung di sini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 itu 9. Oke, 9. A itu 10, B 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi karakter backslash n itu masih ke 16. Loh kok ada 17? Nah, oke, jadi di dalam di akhir string itu ada karakter khusus ya, menandakan akhir dari string. Nah, makanya ada tambahan satu karakter itu sehingga size-nya menjadi 17. Padahal aslinya kalau yang di visual di sini karakternya ada 16. Itu sudah termasuk backslash n. Jadi 1, 2, 3 sampai F ini 15, tambah backslash n itu 16, tambah satu karakter khusus lagi yang menandakan end of string itu 17. Begitu juga dengan punyanya char R ya. Char R tadi sama juga, ini di define sebagai begitu. Oke, kemudian di print size 2 nilainya sama juga 17 gitu ya. Size 2 nilainya sama juga 17. Oke. Oke, meskipun kalau di print kita nggak bisa lihat karakter khususnya tadi ya. Kita cuma bisa karakter yang ada di sini sampai backslash n. Nah, oke. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada sementara ya. Teman-teman, halo, halo. Sudah mengerti ini? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Yang karakter khusus itu cuma buat string aja ya? Ya, string aja karena ya untuk menandakan bahwa dia adalah akhir dari string. Oh, oke Pak. Terima kasih. Mungkin kalau nanti di file waktu kita bermain dengan file ada lagi end of file gitu ya, end of file. Mungkin teman-teman sudah tahu kan ada end of file gitu. Oke, jadi ingat-ingat bahwa kalau kita punya 16 karakter di dalam string atau array of char, itu nanti di print size-nya ada 17 karena ada ini, ada karakter khusus menandakan akhir dari string. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini untuk print-print, sementara ingat dulu ya. Karakter itu pakai satu byte ya. Karakter itu 1 byte atau 8 bit ya. Jadi mungkin di sini tadi belum ada ya. Short integer 2 byte, integer 4 byte, long itu 8 byte ya. Long juga 8 byte. Karakter atau char itu 8 bit atau 1 byte ya. Jadi karakter itu 1 byte, 0 sampai 255 kalau jadi unsigned ya. Kalau di karakter ya ASCII itu kan ada 256 ya. Nah, itu pokoknya karakter itu 1 byte. Ya. Dia makan 1 byte. Ingat teman-teman 1 byte itu kalau jadikan hexa itu jadi 2 digit ya. 1 byte itu 2 digit hexa. Nah, ini jadi angkanya kepake nih. Jadi binary, integer itu kepake ya. Binary, integer, kemudian hexa itu kepake. Nah, jadi ingat bahwa 1 byte itu 2 digit heksadesimal. Jadi 0x4a itu 1 byte. Nah, tadi kan ini ya. Intro ya, itu intro. Nah, tadi kan kita bisa print jadi heksadesimal ya, /01. Nah, oke, karakter A itu nah ini ya 4a. Jadi satu karakter itu karakter J ya. Jadi heksadesimal 4a. Jadi 1 byte ya, ukurannya 1 byte. Oke ya, berikutnya ada pertanyaan lagi? Belum ada? Oke, kita lanjut ke loop ya. Gampang ya loop, teman-teman pasti sudah tahu ya. Seperti di Java, sama persis. Oke, /02 03 loop ya, sama ya. Sama seperti di Java, sama persis. Tergantung kadang ada yang library yang tidak mau deklarasi II-nya nggak boleh di sini, harus di declare dulu. Tapi kadang mau juga gitu. Tergantung library version-nya, GCC-nya versi berapa. Tapi ini bukan problem ya, bukan masalah krusial. Nanti kalau di declare di sini nggak bisa ya dikasih dulu aja. Gitu. Oke, berikutnya ARGC, ARGV. Ini parameter dari fungsi main.
Kalau di Java mungkin teman-teman taunya ya ARGV ya, ARGC-nya nggak ada ya. Nah, kalau di sini ada ARGC. Jadi ARGV itu adalah list of parameter yang ada di dalam ini yang dimasukkan waktu kita ngerunning program. Nah, ARGC itu jumlah parameternya. Jumlah parameternya itu ada berapa tuh ARGC? Slash misalnya 04. Nah, ini ya. Kita masukkan ya, param 1, param 2, param 3, param 4. Nah, oke, ada berapa parameter di sini nanti? Oke, ada 5 parameter. Ada parameter ke 0 ya. Jadi ini parameter 1, 2, 3, 4. Ada parameter 0, yaitu nama program. Nah, jadi nama scriptnya itu sendiri, nama programnya itu sendiri itu adalah parameter ke 0. Oke. Nah, param 1 ya ini tadi yang kita kasih ya. Oke, 04 A, B, C, D. Nah, ada 5 ya. Nama program A, B, C, D. Ada 5 parameter. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Oke, berikutnya ada environment variable. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu parameter yaitu char bintang-bintang env variable ya, env. Itu variable environment kita bisa nanti get ya. Jadi kita bisa melihat environment variable apa aja yang di dalam komputer kita atau laptop kita gitu ya. Oke, mohon maaf tadi koneksinya putus ya tiba-tiba. Kita lanjutkan ya. Mungkin biar agak nanti kalau koneksinya lemot saya matikan kamera aja ya. Oke, ya ini kita bisa apa namanya? Kita bisa melihat environment variable yang ada di dalam komputer kita dengan env variable tadi. Oke, ya kita tinggal run aja coba ya. Ini ya variable environment itu kan contohnya ada pet gitu ya, misalnya pet. Nah, pet. Nah, kemudian ada home misalnya home. Oh, dolar ya, dolar home. Oke, home Anwar dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lihat ya dengan menggunakan script programming. Contohnya seperti ini. Ini kita lihat semua environment variable tapi hanya diambil sebanyak 40 karakter kalau nggak salah ya. Nah, ini sebanyak 45 karakter. Kan ini kan environment variable kan bisa panjang ya. Ya pokoknya dia diambil 45 karakter setiap setiap environment variable. Kemudian hanya diambil 50 environment variable. Jadi nggak diambil banyak-banyak ya. Oke. Oke, titik slash kita lihat ya 05 nv. Oke, ya ini ada 50 environment variable yang mana di setiap environment variable-nya itu kita ambil 40 karakter. 45 karakter. Oke. Ya. Nah, ini ya. Flash loss, invocation, genome terminal screen, bla bla bla. Conda prefix. Nah, teman-teman bisa echo ya dengan echo dolar nama variabelnya. Misalnya display. Oke. Kemudian conda from modifier misalnya. From ya. Kemudian ada lagi misalnya apa nih? Window pet authority.
Ya, oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa lihat ini scan ini untuk ini ya, ngambil input dari apa dari user ya. Jadi kita ngambil inputan dari user, nah nanti di print sama dia ya, inputannya apa. Ya, seperti apa ya kalau di Java mungkin ada apa ya? Yes, pokoknya ngambil dari ini ya, dari user ya. Titik slash 06. Oke, ini adalah kelas OS. Ya, oke. Di sini nggak bisa spasi ya, jadi spasi itu dianggap sebagai ini, sebagai apa namanya, sebagai dua input yang beda ya. Nah, mungkin kita lihat lagi ya. Nah, oke. Nah, oke, buffernya cuma 10, jadi cuma dikasih 10 ya. Oke, ini scan ya untuk ngambil input dari user. Berikutnya status ini. Nah, ini juga penting ya. Jadi sebuah program yang kita jalankan itu akan membentuk proses. Nah, jadi waktu dulu saya mungkin mengintrokan bahwa salah satu fungsi dari OS adalah proses manajemen. Proses adalah program yang di-run. Program adalah entity pasif, proses adalah entity aktif yang berjalan menggunakan resource di dalam komputer. Setiap proses punya PID, punya proses ID ya. Setiap proses punya PID. Nah, di sini program 07 status ini kita ngeprint setiap proses itu PID-nya berapa, proses ID-nya dia berapa. Kemudian kita bisa lihat lagi parent PID ya. PPID ini parent PID. Nah, cara dapetinnya gimana? Di dalam ini UniSTD itu kita bisa gunakan library UniSTD untuk manggil fungsi getPID dan getPPID. Nah, getPID adalah get PID dari proses ini. Nah, getPPID parent-nya. Nah, berikutnya di sini ada fungsi fork ya. Fork. Fork itu garpu ya. Fork itu garpu. Ini bercabang. Jadi proses ketika kita fork dia akan membelah jadi dua. Dia akan membentuk child atau proses baru ya. Membuat proses baru yaitu child, anaknya dia. Nah, jadi awalnya kita punya satu proses. Nah, ketika kita fork itu akan nyabang jadi dua. Nah, dengan cara dua cabang tadi adalah dirinya sendiri dan anaknya ya. Jadi proses anak ya, child process. Nah, return dari fork itu adalah 0 untuk child, lebih dari 0 atau PID anak untuk si parent. Katakanlah saya punya satu proses ya, A. Saya fork nanti jadi A sama B, jadi dua ya. B adalah anaknya si A gitu. Nah, return dari fork untuk si A adalah PID-nya B. Nah, untuk si B return dari fork adalah 0. Nah, jadi kita bisa kenali dia itu parent atau child dari return value dari fork. Ya, dari nilai n di sini ya. N sama dengan fork. Nah, ini nanti akan kita bahas di week setelah UTS ya, di week berapa tuh, di week 7 atau 6 itu ya. Oke. Nah, berikutnya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini ketika nanti setelah di fork jadi dua proses, dirinya dan anaknya. Untuk si parent ya, si parent ketika n-nya lebih dari 0, dengan kata lain adalah nilainya PID anaknya, ini adalah parent, this is parent. Nah, dia akan ngeprint lagi PID-nya dia berapa. Oke. Kemudian kalau else ya, selain itu berarti anak ya, this is child process, nah, proses PID-nya berapa. Oke. Kita lihat ya, 0 berapa, 7 status. Nah, oke, di sini ada proses PID-nya 69136, parent-nya 66822. Nah, terus dia di sini dia sleep 30 detik ya. Mungkin ini kebanyakan. Kita iniin aja ya. Kita percepat aja ya, sleep 2 detik. Nah, kalau kita mau compile kita make aja. Nah, make slash. Nah, ini ya. Jadi awalnya proses ID-nya 69172, kemudian di fork jadi 2 sekarang. Dirinya sendiri dan anaknya.
Nah, parent-nya PID-nya sama, tetap yang tadi 69172. Oke. Nah, nilai N-nya adalah ini. Nilai N-nya adalah 69173, which is adalah PID anaknya. Nah, untuk child process, ya tadi, PID-nya dia adalah 69173. Nilai N untuk si anak adalah 0. Jadi nilai N ini sama-sama dimiliki oleh parent maupun child process. Cuma nilainya beda. Untuk parent nilai N adalah return dari fork, yaitu PID anak. Untuk si anak nilai N adalah return value dari fork, which is nilainya adalah 0. Nah, jadi fork itu ketika fork kan nyabang ya. Nah, dia punya return value yang berbeda untuk parent dan child. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, oke. Ini masih direkam kan ya? Oke, masih direcord ya. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk konsep yang penting di sini adalah pointers ya. Kita masuk konsep yang penting di sini namanya pointers ya. Ini tolong perhatikan betul-betul karena ini akan dipakai di kemudian hari ya. Dipakai di kemudian hari berkali-kali, berulang-ulang. Oke. Pointers ya. Di sini mungkin kita fokus ke sampai program ini aja. Sampai sini aja mungkin ya. Nah, sampai sini aja mungkin cukup ya. Ya. Ini program sampai sini dulu aja. Nanti bawahnya berikutnya. Ya. Oke, ada variabel namanya CCA, itu nilainya A, karakter ya, karakter A. Tadi karakter A itu heksadesimalnya berapa? Nggak tahu. Oke. Kalau nggak tahu kita bisa print ya. Di sini kan ini ya. Di sini kita kan punya 0x 0 pagar x ya, pagar x CCA. Kemudian di sini ada variabel lain namanya ini persen C itu ngeprint nilai dari CCA dalam bentuk karakter. Persen pagar x ngeprint nilai CCA dalam bentuk heksadesimal ya. Nilai persen P itu di sini ada NCCA. NCCA itu artinya kita ngeprint ya. Kita ngeprint alamat dari CCA ya. Jadi variabel itu kan disimpan di memori. Nah, di sini NCCA kita akan mengeprint alamat dari CCA. Alamat dari variabel CCA. Alamatnya dia ya. Berikutnya ada variabel CCB nilainya B ya. Untuk tahu berapa nilainya kita bisa print ya karakternya dan juga heksanya. Kemudian kita print juga itu nilai dia dalam bentuk heksa, kemudian alamat dari variabel CCB. Nah, ini juga variabel CCB. Nah, oke ya, nilai dia dalam bentuk heksa dan alamatnya CCB. Di memori disimpan di mana? Berikutnya kita ada PTR ya, pointers. Nah, ini ada pointers. Apa itu pointers? Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat dari variabel lain. Saya ulangi, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat dari variabel lain. Jadi nilai dia itu adalah alamat dari variabel lain. Contohnya di sini PTR. Cara deklarasinya adalah char bintang. Nah, dia adalah char bintang. Pointer of char. Pointer of char. Nah, nilai PTR adalah alamat dari variabel CCA. Nah, jadi nilai PTR sendiri itu adalah alamat dari variabel CCA. Oke. Kalau kita print nilai PTR ya, kalau print nilai PTR di sini nanti dapatnya adalah alamat dari variabel CCA. Alamatnya CCA di mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Berikutnya print bintang PTR. Nah, di sini bintang PTR adalah nilai ya, itu nilai di alamat yang ditunjuk PTR. PTR kan menyimpan alamat. Nah, alamat di situ tuh nilainya berapa? Nah, itu bintang PTR.
Di sini NPTR itu adalah alamatnya pointer sendiri. Pointer punya nilai, punya alamat. Nilai dia adalah alamatnya A, alamatnya CCA. Dia sendiri juga punya alamat. Nah, alamatnya dia berapa di sini? NPTR. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, belum ada. Kita run ya, kita compile dan run. Sorry, back dulu ya. Oke. 08 pointers. Oke. Nah, kita batasi aja di sini dengan garis ya. F /N garis. Nah, mungkin concern kita ke yang di atas garis dulu aja. Oke. Ya, ada variabel CCA ya, nilainya A kecil kalau di print sebagai karakter. Kalau di print sebagai hexadesimal 0x61 ya. Tergantung kalau pakai pagar ada 0x-nya, kalau nggak pakai ya 61 aja. Ini saya pakai pagar biar menandain dia desimal ya. 0x61. Nah. Oke. Alamat dari CCA itu adalah 0x77FFE 08C51E06. Nah, ini adalah alamatnya si A. Di memori alamatnya si A itu di sini. Ada variabel lain namanya B. Oke. Kemudian alamatnya dia ada di 0x62. Nilai dia ini kurang ya, CCB harusnya. CCB. Oke. Nilai dia dalam bentuk hexa 0x62. Oke. Variabel CCB itu disimpan di memori di alamat 0x7FFF53476317. Nah, kalau A tadi di sini, 76316. Oke, kita run berulang kali itu alamatnya bisa ganti-ganti ya. Alamatnya bisa ganti-ganti. Karena ini alamat virtual. Nah, nanti dibahas di week selanjutnya ya. Ada virtual memory. Oke, next kita ke PTR. PTR adalah variabel yang menyimpan alamat variabel lain. Di sini dia menyimpan alamat dari variabel CCA. Nah, di sini teman-teman bisa lihat PTR nilainya dia adalah alamat dari variabel CCA. Nah, sama kan seperti yang di atas. Nah, berikutnya nilai yang ditunjuk ya, nilai yang ditunjuk PTR. Nah, di alamat ini tuh nilainya berapa? Nah, nilainya adalah A. Ya, oke. Berikutnya lagi PTR sendiri disimpan di mana? Dia punya alamat juga. Alamatnya dia di 76318. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Kalau pointer yang memory itu dalam program kita sebenarnya bakal sering pakai nggak sih? Perlu kayak atau itu cuman ya kita tahu aja pointer di memorinya di situ. Oke. Sering dipakai, di situ sering dipakai. Mengapa demikian? Kalau di Java kalian kan bisa gunakan objek sebagai parameter fungsi ya, ya kan ya? Iya betul Pak. Nah, kalau di C kita nggak punya objek nih, kita nggak punya objek. Kalau kita pas nilai suatu variabel, ya terlalu apa ya? Terlalu ribet ya, bukan terlalu ribet. Maksudnya kan yang dipas kalau dari variabel itu kan nilainya kan. Nah, Iya betul. dengan menggunakan pointers kita bisa pas alamat dari variabel itu. Jadi nanti variabelnya tinggal dimodifikasi di dalam fungsi gitu. Oh oke. Oke. Paham ya? Jadi yang dipas itu adalah ke fungsi itu alamat dari variabel itu. Jadi ketika di fungsi kita tinggal modifikasi nilai variabelnya bla 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 bla. Jadi kita tidak usah repot-repot bolak-balik assign lagi, assign lagi dan seterusnya. Karena kalau return value kan cuma bisa satu kan? Betul Pak. Nah, kalau kita mau modifikasi 5 variabel langsung, repot kan? Return 5 kali kan? Oh iya benar-benar. Nah, makanya yang dipas itu bukan nilai variabel tapi alamatnya aja. Nah, nanti silakan modifikasi gitu. Silakan modifikasi kelima variabel yang saya kasih di fungsi ini. Oke, kasih Pak.
Oke, ini bermanfaat. Ini justru konsep yang bermanfaat dan justru pointernya Java itu ngambil dari sini. Objeknya Java itu prinsipnya dari sini. Bahwa nama variabel, nah kalau di Java ya, ini mungkin saya sedikit ini ya. Saya punya my class ya, punya kelas ya. Misalnya person ya, person P1. Nah, P1 ini adalah pointers. Pointers sama dengan new person misalnya Doni. Ya, gini kan ya. Nah, new person ini adalah sebuah data di dalam memori yang apa ya? Yang merupakan instance dari kelas person. Ya ada apa namanya? Ada namanya, ada apanya, ada usianya, ada alamatnya dan seterusnya. Nah, P1 ini adalah pointer yang refer ke objek ini tadi. Jadi P1 itu pointer yang refer ke objek ini. Jadi sebenarnya variabel di dalam Java itu adalah pointer, pointer of object di dalam memori. Nah, makanya kan aksesnya P1 dot bla 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 gitu kan ya. Nah, P1 dot misalnya name. Nah, ini sama dengan ya top 1 dot set name. Dona. Nah, dan seterusnya. Rudi. Oke. Nah, jadi konsep apa namanya? Objek di Java sebenarnya berangkatnya dari di sini, pointers DC gitu ya. Ini nama variabel itu adalah pointers ke sebuah objek yang di new atau di instantiate di dalam di dalam sebuah program gitu. Oke, makanya nanti kan bisa nanti kita bisa bikin gini lagi kan, P1 sama dengan new person Ana gitu misalnya. Ya. Berarti sekarang pointer P1 itu nge-refer ke objek lain ya, namanya Ana gitu. Yang objek ini sudah nggak di-refer sama P1 gitu. Nah, terjadi begitu kalau di Java. Cuman kalau di C ya sudah kita variabel ke variabel aja gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini tadi outputnya ini ya. Jadi kita punya variabel CCA, nilainya A, heksanya 61, alamatnya di sini. Kita punya nilai CCB, nilainya karakter B, nilai heksanya 62, alamatnya di sini. Kita punya pointer, dia menyimpan alamatnya A. Nah, menyimpan alamatnya A. Oke, nilai dia adalah alamatnya A. Kalau kita lihat bintang PTR atau nilai di alamat yang dia tunjuk, nilai di alamat yang dia tunjuk ya, nilai di alamat yang ini itu nilainya berapa ya A gitu ya. Nah, NPTR itu adalah alamat dari pointer itu sendiri. 0x 7FFF 5. Nah, ini jadi nilai data ini tuh disimpan di alamat ini. Oke, saya gambarkan ya. Saya gambarkan pakai ini, pakai apa namanya? Pakai Excel. LibreOffice. Nah, ini ya. Oke, mungkin ini kita bikin oke, begini ya. Ini kelihatan ini LibreOffice saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Tadi ini ya. Oke, kita punya variabel namanya CCA ya, ada di alamat ini. Saya copy aja ya. Nah, copy itu pakai ini. Oke. Mungkin kegedean ini. Oke. Ini 0, 310. Ini plus 0.
Aduh. Oke. Mungkin diperlebar aja. Oke, nah gini ya. Plus 0. Ini saya bikin tanda petik biar ini ya. Biar apa namanya? Plus 1. Pernah lihat gambar ini? Enak pakai itu. Oke. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Plus 6. Plus 7. Plus 8. Plus 9. Plus A. Oke, ini plus B. Ya udahlah. Plus B. Plus C. Plus D. Plus E. Plus F. Oke, pernah lihat gambar ini? 476310. Ini 310, 311, 12, 13. Pernah lihat gambar ini? Halo, halo. Lupa. Belum. Ini adalah Belum, Pak. memori ya. DDAK nggak lihat ini, DDAK. Nggak ingat. Udah lupa ya, udah lupa. Iya, udah lupa kali, Pak. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Ini memori. Ini memori ya. Ini alamat 310. Ini isinya ya. Ini isinya. Oke, ini alamat 310, 311, 312, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F ya. Oke. Nah, berikutnya kalau di sini 1F ya. 7FFF 5347631 1F di sini. Berarti yang di sini berapa? Yang di sini berapa nih? Ini berarti 2 ya, Pak. 2 ya betul. 20 ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Oke, betul. Oke. Nah, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Nah, satu alamat ini isinya 1 byte ya. Teman-teman ingat lagi, satu alamat itu 1 byte. Nah, di sini satu alamat itu 1 byte. Jadi ini isinya 1 byte. 1 byte itu isinya bagaimana? Bisa karakter A, itu 1 byte. Atau bisa 2 digit hexadesimal, 0x 4A gitu ya. Itu 1 byte juga. Oke. Ya, jadi satu alamat 1 byte ya. Ini alamat 30, 31, 32, 33, 34 dan seterusnya 3F. Ini 32 21 20 21 22 23 dan seterusnya. Oke. Nah, tadi kita punya ya, variabel CCA ada nilainya 0x61 ya. Nilainya dia 0x61, 1 byte ya. Disimpan di mana? Disimpan di alamat 7FFF 53476 316 ya. Berarti yang mana?
Ini 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Berarti di sini ya. Berarti ini nilai CCA disimpan di sini 0x61. Nah, ya ini ya. Disimpan di 6316. Oke. Oke, B ya. B ada disimpan nilainya dia 62. Nilainya B itu 62. Ada disimpan di mana? 317. Nah, di sini ya. Oke, berarti nilainya ini nilainya B. CCB 0x62 misalnya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke. Maaf mau nanya Pak. Ya. Tadi kenapa mulai dari 31 ya Pak? Loh, Ngitungnya. kok 31? 30. 30. Oh iya 30. Lah mulai berapa? Lah pertanyaan saya kalau nggak mulai dari 30, mulai berapa gitu kan? Ya ini ilustrasi aja gitu. Di sini juga ada misalnya 10, 3, 6300 itu juga ada. Ya boleh kalau kamu pengen bikin gitu boleh. Gitu. Misalnya gini ya. Nah. Oke. Nah. Oke, ya keadaan memori begini gitu. Ini saya buat biar kelihatan aja untuk digit terakhir ya. Digit terakhir itu 0 sampai F ya. Digit terakhir itu 0 sampai F juga gitu. Nah, biar memudahkan aja untuk visualisasi. Ya kalau kamu visualisasinya di sini mulainya plus 7 juga boleh, tapi pusing gitu kan melihatnya. Yang lebih enak ya gini, plus 0. Ini digit yang belakang plus 0, plus 1. Ya, ini nanti berarti 6311. Ini 6312, 13, 14, 15, 16 gitu. Jadi ini melambangkan penambahan untuk digit terakhir. Oke, gimana? Masih bingung? Oke Pak, udah ngerti. Makasih Oke, Pak. udah ya. Oke. Jadi ini untuk mempermudah visualisasi aja gitu. Jadi digit terakhir itu ditambah dengan yang di atas ini gitu. Alamatnya ya, alamatnya. Kalau ini nilainya. Oke, berikutnya. Ada PTR ya, ada PTR, ini PTR, nilainya PTR ini, nilai PTR tuh ini ya, nilai PTR. Kemudian alamatnya PTR di sini 318. Nah, jadi PTR itu ada di sini 318 di sini ya. 6318. Nah, ini ya, 6318. Dia disimpan di alamat 6318. Nilai dia segini. Oke. Pertanyaannya dia itu makan berapa byte gitu kan. Kalau tadi CCA sama CCB kan 1 byte 1 byte. Nah, sekarang PTR ini berapa byte? Ada yang tahu? Halo, halo. Ada yang tahu PTR ini dia berapa byte? Halo. 16 mungkin Pak atau 32 mungkin ya. 16. 32 mungkin. 16. 1 byte itu 2 digit loh. Tuh, 1 byte itu 2 digit lah. Jadi satu alamat itu 1 byte. 1 byte itu 2 digit heksa. Nah, ini berarti kira-kira berapa byte? 8 ya berarti Pak. 8. Oke, ya benar. Jadi PTR itu makan 8 byte. Jadi ini ya 8 byte ya, 8 kotak ya. 8 ya, 18, 19, A, 1A, B, C, D, E, F. Itu kan 8 kotak ya. Berarti ini punyanya PTR. Saya kasih ini. Nah, saya merge. Oke, ini punyanya PTR. Nilainya dia berapa? 0x. Nah, di sini ada berapa byte ini kalau dihitung? 1 ya. 2, 3, 47, 3, kemudian 4, kemudian 5. Loh kok cuma 6? Nah, berarti kalau cuma 6,
depannya dikasih 0000. Nah, ini kan sementara cuma 6 ini ya. 6 byte. Ya, ini kan sementara cuma 6 byte. Ini saya apa namanya? Copy ya. Nah, itu kan sementara cuma 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena cuma 6, depannya kasih 0000. Jadi PTR itu 8 byte. Ingat-ingat PTR itu 8 byte. Sama seperti long. Oke. 8 byte. Nah, ini 8 blok ini isinya cuma PTR. Cuma menyimpannya nggak bisa gini. Nyimpannya itu mesti 1 byte 1 byte. Jadi nyimpannya tetap per kotak ya. Nyimpannya tetap per kotak. Nah, oke, nyimpannya tetap per kotak. Oke. Jadi nyimpannya yang benar gimana gitu ya. Oke. Oke. Nyimpannya tetap per kotak ya. Jadi nyimpan 8 byte ini ke 8 kotak ini tetap disimpan per kotak, nggak bisa digabung semua. Nah, di sini agak unik ya, di dalam laptop atau PC ya itu agak unik, berbeda dengan di MIPS ya. Kalau teman-teman dulu belajar MIPS atau AVR ya. Oke, kalau AVR ini ya sama mungkin seperti ini. Ya, kita menggunakan Little Endian. Ada yang masih ingat Little Endian itu gimana? Halo? Halo, ada yang masih ingat Little Endian? Udah lupa, Pak. Lupa, Pak. Nilai DDAK pas-pasan, Pak. Kalau kita punya 8 byte ya, kita punya 8 byte. Kalau kita nyimpen Little Endian, kita akan pisahkan per byte, yang mana byte paling kanan disimpan di alamat paling kiri, jadi ditukar. Oke, motongnya per byte ya, bukan per digit. Bukan cuma dibalik ya, bukan cuma dibalik, tapi dipotong per byte dulu, baru nanti diambil per byte, ditukar. Byte yang paling less signifikan disimpan di alamat paling kecil atau paling kiri. Byte yang paling signifikan disimpan di alamat paling kanan atau paling banyak atau paling tinggi. Nah, jadi cara nyimpannya nanti ditukar ya, tapi dipotongnya per byte, bukan per digit, bukan cuma dibalik per digit. Nah, kita sudah punya 8 byte ya, 0000, 7F, FF, 5347, 6316. Itu masing-masing 1 byte. Cara nyimpannya adalah ditukar karena menggunakan Little Endian. Kalau Big Endian langsung aja 00, ini 00, ini 7F, ini FF, ini 53, ini 47, ini 63, ini 16. 16 ya. Tapi karena kita Little Endian dibalik. Nah, yang di sini adalah 0x16, oke. Yang di sini 0x63, 63, oke. Yang di sini 0x47, oke. Di sini 0x53, oke. Di sini 0xFF, ya FF besar aja ya, biar sama 0x7F, yang di sini 0x00, di sini 0x00. Oke, jadi cara nyimpennya begitu. Oke ya, jadi ini adalah nilai dari PTR sebanyak 8 bit. Ya, nilai aslinya ini ya, tapi disimpan di memorinya begini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, Untuk tadi kan yang pointer itu kan 8 byte. Tapi kan dia digitnya tadi cuma 6 byte, Pak. Kenapa kayak ditambahin 00 gitu, Pak? Kenapa nggak 6 byte aja? loh, memang dia secara administratif, secara apa namanya standar di programmingnya itu 8 byte, space-nya 8 byte. Sama seperti integer, kamu cuma punya angka 10, tapi dia 4 byte gitu. Jadi dia cuma tetap di 4 byte gitu. Oh iya, ya, makasih. Ya, kamu punya cuma angka 100. 100 itu kan nggak nyampe 8 bit kan, nggak nyampe 1 byte kan. Tapi integer tetap disimpan di memori 4 byte gitu. Sama juga pointer, meskipun di sini tadi nilai yang disimpan kelihatannya cuma 6 byte, tapi aslinya dia memakan 8 byte. Nah, karena makan 8 byte, kita tambahkan 00 di depannya. Kan 100 sama 00 100 sama aja kan?
Iya, Pak. Nah, oke, jadi begitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin sementara segini dulu ya. Nanti teman-teman silakan bisa pelajari lagi ya. Kita akan bahas lagi di pertemuan sing berikutnya. Ya, mungkin masih ya nanti juga masih diulang lagi di week berapa tuh week addressing ya. Mungkin minggu depan itu file system dan views. Nah, berikutnya minggu depannya lagi kita bahas pointer lagi gitu. Tapi mungkin kalau ada waktu minggu depan saya juga kasih tentang ini, tentang apa namanya tentang eh, pointers ya. Oke, terakhir mungkin di sini ada function itu mungkin sama seperti di Java ya, tanpa public static bla 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 atau public private, kemudian return value tetap ada nama fungsi parameter. Nah, oke, ya kurang lebih sama, teman-teman bisa coba. Oke, yang penting ini pointers ini ya. Pointers ini yang penting karena nanti dipakai di next next ya. Next topik. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Oke, silakan pelajari ya. Silakan pelajari di sini ada contoh-contoh UTS tahun sebelumnya ya. Nah, ini ada contoh-contoh UTS tahun sebelumnya. Oke, ini mungkin belum pakai pointer ya. Masih ya mungkin pakai pointernya masih standar-standar seperti ini ya. Tapi nanti kalau yang sudah memori, nah itu agak advance. Nah, itu ada di demo week 05 kalau nggak salah. 04 ya, sorry. Week 04. Oke, itu ada demo tentang pointers dan memori di situ. Nah, sementara saya cuma mengantarkan pointer, yang penting teman-teman tahu ini cara kerjanya dan juga kondisi di memorinya begini. Di pointer menyimpan 8 byte alamat, nah cara menyimpannya realnya nanti dipisahkan per byte dengan little endian, yang paling kanan ditaruh alamat paling kiri. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya tentang tugas individu satu, Pak. Ya, Yang nomor duanya itu kan di suruhnya itu install 2 OS kan ya, Pak? Itu boleh nggak sih ya. kayak contohnya saya Linux Ubuntu sama Linux Debian gitu? Boleh. Jadi kalau tidak ada batasannya boleh. Jadi teman-teman memang disuruh nyoba ini apa namanya dua jenis OS ya. Tapi saya sarankan ini ada Linux distribution Buki. Jadi di Linux itu ada 4 distro besar ya. Aduh, kok Indonesia sih? Aduh, ya sudah. Ini. Oke. Nah, di apa namanya di Linux itu ada 4 distro besar kalau nggak salah ya. Oke. Oh, udah nambah sekarang ya. Ada Debian, ada Fedora, Mandriva Linux, OpenSUSE dan Arch Linux, Gentoo sama Slackware. Nah, di antara ini nanti ada turunannya seperti ini Linux Mint, Ubuntu. Nah, jadi Debian sama Ubuntu itu masih satu family gitu, satu apa ya, satu branch. Nah, mending nyari yang beda. Mending misalnya Ubuntu sama misalnya Arch Linux. Nah, itu kan sudah beda ya, sudah beda. Terus atau Ubuntu sama Fedora, atau Ubuntu sama Red Hat, atau Ubuntu sama CentOS. Nah, jadi biar apa namanya? eh, biar feel-nya itu beda gitu. Kalau Ubuntu sama Debian tuh masih sama-sama aja gitu. Ya beda-beda dikit tapi nggak begitu beda gitu. Tapi kalau sudah beda sama Slackware, sama Manjaro, Arch Linux, nah itu mungkin sudah beda gitu. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan untuk beda branch ya. Nyobanya beda branch. Oke. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri dulu sampai sekian ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Oke, sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.